Halo, kali ini kita akan coba untuk melakukan data manajemen dengan menggunakan program statistik yang bernama SPSS dan JASP. Ketika peneliti selesai melakukan pengambilan data, biasanya yang akan muncul adalah banyak sekali angka-angka. Angka ini bisa berupa data kuantitatif atau juga kualitatif, misalkan hasil pengukuran angka dan juga data demografis. Kemudian datanya bisa bersifat data yang diskrit maupun yang continuous. Diskrit misalkan berapa kali jumlah tertentu, continuous hasil pengukuran suatu variabel. Kemudian bisa juga berupa pilihan ganda pada suatu soal ujian atau pengukuran psikologi, biasanya menggunakan skala Likert, atau bisa berupa tulisan uraian, misalkan soal bentuk esai atau isian singkat. Statistika punya dua tujuan umum, yaitu yang satu sebagai deskriptif. Kita akan mencoba untuk mengorganisasikan dan juga merangkum datanya, sehingga bisa dilihat bagaimana gambaran datanya, kemudian juga mudah untuk dikomunikasikan kepada orang lain dalam bentuk biasanya tabel ataupun grafik. Statistika juga dalam hal ini membantu peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang biasanya terkait dengan masalah di populasi, sehingga dalam hal ini biasa disebut sebagai inferensial statistik. Kita akan menginferensi kondisi di populasi melalui data sampel yang kita miliki, kita dapatkan dari hasil penelitian. Oke, kita akan berkenalan awalnya dengan SPSS dulu, lalu nanti bagian akhir dengan JASP. SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for Social Sciences. JASP, Just Another Statistical Program. Jadi boleh dibilang ini adalah dua dari ratusan program statistical analysis yang ada, yang populer di dalam dunia pendidikan tinggi. Untuk SPSS ada dua tampilan utama. Yang pertama adalah data editor. Dalam data editor ini kita akan memasukkan datanya di situ. Kemudian untuk melakukan fungsi statistik tertentu, fiturnya juga ada di data editor. Yang kedua adalah output. Jadi kalau kita merunning suatu analisis statistik, maka akan muncul output tertentu dalam window yang terpisah dari data editor. Sebetulnya ada lagi satu window yang biasanya digunakan untuk orang-orang yang biasa menggunakan SPSS dan terutama untuk melakukan konsultasi, di mana sintaks editor perintahnya adalah berupa karakter-karakter tertentu. Jadi diketik dalam hal ini. Memang berbeda dengan menu Windows yang menggunakan kebanyakan mouse, klik. Jadi dalam hal ini penulisan perintah dalam sintaks menggunakan teks. Ini agak riskan karena biasanya karakternya akan sangat sensitif, kurang atau lebih salah ketik suatu menu, maka tidak akan berjalan fungsinya. Oke, mari kita buka tampilan SPSS. Saya juga buka programnya dari ada di taskbar. Oke, programnya agak berat, jadi ditunggu dulu sebentar. Jangan diklik lagi karena nanti akan membebani kerja komputer. Dalam tampilan di data editor ada dua window yang dalam hal ini dilihat di bagian kiri bawah. Ada yang data view dan juga ada yang variable view. Saya pakainya SPSS versi agak lama, versi 20. Pada dasarnya versi SPSS tidak terlalu berpengaruh dengan hasil, karena yang lebih baik pada versi sebelum yang lebih awal adalah masalah tampilan visual grafisnya.
Oke, ini adalah tampilannya. Ini versi dari aplikasi SPSS. Di sini ada untitled, berarti dia belum di save. Kemudian ini adalah tampilan data view, ini adalah tampilan variable view. Kita jelaskan satu-satu tampilan-tampilannya. Ini adalah data editor. Data editor adalah kebanyakan yang akan dilakukan pada tahapan awal pengolahan data. Di sini tampilannya mirip dengan tampilan program yang biasa kita pakai, misalkan Microsoft Word gitu ya. Jadi kalau dilihat sini ada file, ada edit, ada view, dan seterusnya. Kemudian kalau nanti kita akan merunning satu data, nanti akan ada sejumlah pop-up atau dialog box yang akan muncul ketika kita mau merunning suatu proses analisis statistik tertentu. Data editor ada dua sub window. Yang pertama adalah data view. Ini data view, di mana barisnya adalah partisipan ke, atau kalau bukan partisipan, ini adalah namanya case. Jadi nama umumnya kalau di dalam SPSS itu adalah sifatnya namanya case. Kalau kita di psikologi biasanya unit sampelnya adalah individual orang. Kolomnya var adalah variabel-variabel yang akan kita lakukan pengolahannya. Kemudian tampilan yang kedua dari data editor adalah variable view. Variable view ini baris 1, 2, 3 adalah variabel ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. Kemudian yang kolom-kolomnya adalah definisi dari setiap variabelnya. Tampilan data view mirip dengan Excel kali ya, ada baris, ada kolom. Kemudian kalau kita mau memasukkan datanya, sebetulnya bisa langsung sih mengetikkan di data editor langsung. Misalkan saya akan ketikkan di data view adalah misalkan tinggi badan saya 175. Kemudian saya adalah jenis kelaminnya laki-laki. Jadi tinggal diketik aja. Tapi akan lebih memudahkan kalau kita melakukan definisi dari variabelnya dulu. Jadi dalam hal ini kita akan melakukannya di variable view. Kalau di sini kan terlihat bahwa ketika saya ngetik 175, tulisnya langsung var 001. Ketika ketik laki-laki, ini var 002. Jadi kalau misalkan dalam hal ini kita menggunakan variable view di kiri bawah, ini ada tampilan var 001, var 002. Nah, jadi dalam variable view ini sebetulnya akan lebih memudahkan sebelum kita mengetikkan datanya, lebih baik kita menggunakan variable view untuk mendefinisikan variabelnya. Contoh, kalau misalkan tadi sudah kepalang mengetikkan dua informasi, tinggi badan saya dan jenis kelamin saya coba tambahkan, misalkan dalam hal ini saya ketik di variable view-nya name-nya tinggi, kemudian jenis kelamin, jenis spasi kelamin. Oh, ada warning illegal karakter. Oh, ini di dalam name itu tidak menggunakan spasi. Oke, lengkapnya kita akan coba gunakan data ini, data fiktif keluarga Lee. Ini kebiasaan saya menggunakan keluarga Lee, Ali, Billy, Silly, sampai si Lily. Ada 12 anak. Namanya, kemudian ada jenis kelaminnya, ada tinggi badan, kuliah semester keberapa, dan IPK yang diperolehnya berapa. Oke, kita mulai dari pertama tentang
bagaimana memindahkan data ini ke dalam SPSS dengan memulainya memasukkan di variable view. Oke, untuk memudahkan, sebetulnya ini sudah saya buatkan file Excel-nya untuk supaya tidak bolak-balik ke slide-slide sebelumnya. Oke, ini tampilannya sama. Jadi kita akan mengetikkan di dalam variable view. Ini saya hapus dulu saja, klik kanan, clear, remove, kemudian variable view-nya ini kita akan main di sini di blok, klik kanan, clear. Oke, kita akan memasukkan yang pertama adalah name di dalam sub menu variable view. Kolom pertama adalah name, kolom kedua type, with, decimal, dan terusnya sampai akhir. Kalau versi terbaru nanti ada role, input output. Kita akan mengisikan di name dulu, cuma abaikan kolom-kolom yang lainnya ya, karena kalau kita mengetikkan ini adalah nama, maka kolom lainnya by default akan terisi. Jadi kalau saya tekan enter akan langsung ini defaultnya numerik, lebar 8, desimal 2, dan seterusnya. Jadi ada nama, jenis kelamin tanpa spasi ya, jenis kelamin, gender juga boleh, terserah, tapi yang jelas tidak pakai spasi. Abaikan kolom yang lainnya. Kemudian variabel ketiga adalah tinggi badan, saya tulis tinggi. Kemudian variabel keempat adalah semester, keberapa dia sekarang berada. Ini boleh huruf besar, huruf kecil, tapi tidak pakai spasi. Kemudian IPK. Oke, 5 nama variabel. Kalau kita lihat di data view, yang tadinya di variable view sifatnya vertikal, di data view jadinya horizontal. Oke, kita selesaikan dulu definisi dari variabelnya. Kemudian setelah itu namanya adalah type. Type yang digunakan dalam penelitian di psikologi biasanya berupa dua hal, yaitu numerik, yaitu angka, dan berupa string, yaitu angka atau huruf yang sebetulnya tidak diperlakukan sebagai angka, walaupun dia angka gitu. Jadi hanya sebagai label saja. Misalkan angka yang bukan berarti angka, nomor telepon. Nomor telepon itu kan tidak ada operasi penjumlahannya. Kita akan mengubah, menyesuaikan tipe dari variabelnya dengan karakteristik dari variabelnya. Jadi tinggal mengubahnya di pojok kanan kotak tiap type-nya. Nama isiannya akan berupa string. Klik di pojok kanannya. Jenis kelamin, kalau kita memasukkan awalnya nantinya berupa huruf laki-laki, LAKI LAKI, maka kita tuliskan sebagai juga string. Walaupun nanti kita bisa coding ya, 1, 2, 1 laki-laki, 2 perempuan, dan yang lainnya. Tinggi badan akan berupa angka, semester berupa angka, IPK juga berupa angka. Width itu lebar dari data, atau kalau di sini lebar dari karakter datum yang kita miliki, data yang kita miliki. Jadi kalau misalkan namanya tadi Ali, ini paling banyak 4 huruf itu ya. Ini laki-laki 9 karakter, perempuan 9 karakter. Jadi di sini untuk width itu lebarnya disesuaikan dengan yang ada. Nah, di sini width-nya by default 8. Kalau misalkan tadi jenis kelamin laki-laki itu saya ketikkan, contoh yang pertama namanya Ali. Kemudian saya ketikkan di sini laki.
laki. Kok nggak bisa huruf I-nya? Karena di sini sudah 8 karakter. Jadi untuk with, kurang jangan, lebih nggak apa-apa. Jadi kalau ini saya buat 10 gitu misalkan, saya bisa tuliskan laki-laki. Tapi karena ini sebenarnya laki-laki, cukup laki-laki saja. Kemudian tinggi badan 3 digit, semester ke berapa 1 digit, IPK itu kurang lebih ya sebetulnya 4 digit itu ya. Berapa 3 koma dan 38 itu 4 karakter. Jadi kalau di sini kita kembali ke variable view, maka tinggi badan 8 cukup karena cuma 3 digit. Semester 1 digit tapi nggak apa-apa. Kurang jangan, lebih nggak apa-apa. Berikutnya adalah desimal. Desimal adalah banyaknya angka di belakang tanda koma tertentu. Jadi dalam hal ini default di SPSS itu menggunakan desimal jumlahnya 2. Kalau bilangannya sifatnya bulat seperti misalkan tinggi badan, kemudian semester keberapa, lebih baik dibuat 0 aja sih. Jadi kalau ini tinggi badan itu karena dia angkanya bulat, caca, kemudian semester keberapa bulat, dikecilkan. Kalau untuk IPK itu karena memang pakai desimal. Sebetulnya kenapa sih kalau mesti dibuat jadi lebih 0? Sebetulnya tidak mempengaruhi perhitungan, tapi mungkin kalau kebetulan data kita sifatnya besar, desimal yang 00,00 ini tidak terpakai, agak capek sih kalau kita menuliskannya. Contoh, kalau misalkan tinggi badan 170, Ali tinggi badannya 170. Tinggi badan saya buat desimalnya 2 gitu ya. Lalu tinggi badannya 170. Ini ada muncul 0,00 yang tidak terpakai. Jadi kalau saran saya sebaiknya dihilangkan saja, toh tidak mempengaruhi akurasi dari perhitungan data nantinya. Kalau terlalu banyak angka yang muncul, mata kita nanti lelah, capek. Untuk mengubahnya tinggal di pojok kanan kotak tadi sudah disesuaikan ya dengan variabelnya. Kembali ke variable view. Oke, untuk string otomatis tanpa desimal karena dia bukan merupakan numerik. Berikutnya adalah label. Label adalah versi lengkap dari name. Jadi kalau kita menggunakan pengukuran yang biasanya kuesioner skala Likert, itemnya ada banyak, mungkin pakai item 1, item 2, item 3 dan seterusnya, mungkin akan lebih memudahkan kalau di dalam penulisannya itu kalau nanti diolah lebih jauh itu dituliskan lengkap. Jadi kalau misalkan ini tinggi apa nih maksudnya? Tinggi bangunan, tinggi pohon, atau tinggi apa, kita bisa tuliskan lebih lengkap. Tinggi badan. Nah, di kolom label ini bisa menggunakan spasi, tidak masalah. Jadi kalau IPK mungkin biar gampang kita tuliskan sebagai prestasi akademis atau indeks prestasi kumulatif, terserahlah apa. Oke, kemudian nama sudah cukup jelas, nama, jenis kelamin mungkin kalau di sini tidak pakai spasi, di sini boleh pakai spasi. Jenis kelamin, semester ke berapa. Oke. Nama, oke lah, nama nggak akan diolah karena bukan variabel juga sebetulnya. Values, nah ini yang sangat esensial sebetulnya kalau kita melakukan mengentry data dalam jumlah sedikit, seperti di sini jumlahnya cuma 12, mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi nanti kalau kita partisipannya banyak, kemudian juga variabel dengan karakternya categorical juga ada banyak, maka akan memudahkan kalau kita menggunakan values. Jadi values itu adalah untuk yang variabelnya skalanya nominal atau categorical. Jadi dalam hal ini dibanding kita mengetikkan
laki dash laki 9 kali pencet tombol. Kenapa juga kalau kita tidak masukkan satu angka ataupun karakter tertentu yang kita ganti. Jadi kalau kita ketik 1 nanti akan jadi laki-laki. Saya ditulis di sini misalkan dalam hal ini untuk jenis kelamin saya tuliskan di sini misalkan gender ya. Di sini nanti saya akan menggunakan numerik, jenis kelamin, string. Tapi kalau saya mau buat modifikasi menjadi numerik, nanti saya isikan dengan 1, 2, kemudian desimalnya nggak usah, 0, kemudian ini sama, katakanlah jenis kelamin, ini bisa copy paste ya. Kemudian, kopinya belum, copy paste. Oke, kemudian values. Nah, values ini untuk sekali lagi variabel yang kategorikal atau datanya nominal. Value untuk angkanya berapa, value label untuk deskripsi dari value-nya. Misalkan saya tuliskan saya akan assign angka 1 sebagai laki, add, saya akan ketik bebas sih, terserah, nggak masalah karena ini skala nominal. Jadi kalau saya tulis di 3 di sini perempuan tidak masalah juga. Perempuan, add 1 laki-laki, 3 perempuan. Ngaco ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita tahu bahwa aslinya berapa angkanya. Missing adalah kalau ada informasi yang tidak lengkap. Contoh kalau dalam data ini saya sengaja memasukkan si Lili ini IPK-nya nggak tahu berapa. Nah ini sebagai missing. Karena kita tidak ada informasinya. Bisa berupa dia tidak mau jawab, atau memang kelupaan, atau memang kita salah tidak mengentrikan. Jadi ada banyak kemungkinannya. Jadi untuk missing sebetulnya bisa diabaikan saja, let it blank. Jadi tidak perlu untuk diberi tanda tertentu. Jadi daripada repot dan juga kadang juga suka jadi salah, lebih baik kalau ada informasi yang hilang, datum yang hilang, lebih baik dikosongkan dengan let it blank saja. Oke, kemudian column. Column ini berkaitan dengan width. Jadi kalau saya analogikan, width itu adalah panjang mobilnya, berapa meter katakanlah. Kolom ini panjang garasinya. Jadi kalau dapat dikatakan kalau kolomnya lebih besar, kalau garasinya lebih panjang, maka mobilnya cukup masuk ke dalam garasi. Tetapi kalau misalkan kolomnya lebih kecil, maka bagian mobil yang masuk ke dalam garasi itu tidak banyak. Contoh kalau saya di sini jenis kelamin itu di sini kolomnya 8. Saya coba kecilkan, misalkan kolomnya 4 itu. Jadi kalau tadi ditulisnya laki-laki, ini akan tidak kelihatan nih. Jadi kalau misalkan mau memperbesar, bisa pakai menu ini, geser lebar kolomnya, atau perbesar di sini nih, terserah mau pakai yang mana. Column. Alignment. Ini kalau kita menggunakan Office, Microsoft Word misalkan, ini sama saja, yaitu rata kiri, tengah, atau kanan. Ini masalah preferensi saja, tidak ada masalah kalau kita mau pakai yang mana. Jadi kalau misalkan dari datanya ini tinggi badan itu right alignment. Kalau saya buat untuk tinggi itu menjadi left, tinggi variabel nomor 3, tingginya saya ganti menjadi left, berbedanya sini jadi left. Ya sebetulnya tidak ada aspek komputasi di sini, hanya masalah visual seberapa nyaman kita akan dengan alignment tertentu. Kemudian measures. Nah ini kalau buat saya yang biasa pengolahan data, ini akan menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan. Kalau suatu variabel
skala pengukurannya apa, ini nanti akan berimplikasi terhadap pengolahan data lebih lanjut. Jadi kalau kita punya variabelnya, dalam hal ini ada nama kan memang bukan variabel sebetulnya, ini hanya sekedar label saja, dia nominal. Jadi kalau dia string, pas pilihannya cuma ada dua, yaitu nominal dan untuk yang ordinal. Kemudian untuk variabel yang sifatnya numerik, tinggi, semester, IPK. Tinggi badan ini skalanya paling tinggi adalah rasio. Semester itu ya bisa ordinal ataupun rasio. IPK itu interval. Gender ini karena numerik ya terserah apakah mau dijadikan sebagai yang sifatnya angka atau sebagai yang sifatnya kategorikal yaitu nominal. Kita berbicara tentang yang dalam hal ini kuantitatif, tinggi badan, kemudian semester dan IPK. Dalam skala pengukuran menurut SPSS cuma ada 3, yaitu scale, ordinal, nominal. Kita sudah tahu nominal hanya sebagai label, ordinal sebagai urutan. Kemudian untuk yang scale ini adalah untuk interval dan atau rasio. Jadi untuk interval dan rasio dua-duanya sama. Untuk yang jenis kelamin, kalau saya assign sebagai scale sebetulnya nggak apa-apa juga sih, asal kita tahu bahwa pengolahannya nggak bisa jenis kelamin itu di rata-rata. Tapi kita mesti tahu bahwa kalau variabelnya apa, maka skala pengukuran yang tepatnya apa. Yang berikutnya adalah role, input, output, target, dan seterusnya. Ini mungkin tidak terlalu relevan untuk dibahas saat ini untuk penelitian deskriptif, karena ini terkait dengan faktor analisis. Kita skip aja ya. Oke, kita akan coba entrykan datanya berapa ya? 3 orang lah ya, Ali, Billy, Silly. Laki-laki, laki-laki, perempuan. Ali, Billy, Chili. Laki-laki, ke copy paste aja, Ctrl C copy, Ctrl V paste. Kok nggak mau pakai ini, pakai klik kanan mouse. Perempuan, tinggi badannya Ali 170, 174, 162, 174, 172. Berapa tadi? 162. Ini juga sering sekali kesalahan pengolahan data berasal dari entry. Semesternya 462. 462. IPK-nya 338. 338. Oh ya, mengenai tanda desimal perlu diperhatikan juga, apakah di dalam SPSS yang dipakai di komputer kalian tandanya sebagai tanda titik atau sebagai tanda koma. Untuk mengetahuinya coba aja ketik satu angka, misalkan 3. Kalau kita enter 3,00, berarti ini desimalnya pakai tanda titik, hati-hati. Jadi kalau kita menuliskannya pakai angka, misalkan 3,41, ini 3,41, 3 lalu pakai tanda koma di sini 3,41. Kalau saya enter nggak mau dia, karena tidak dianggap sebagai desimal. Jadi diperhatikan sekali lagi tanda desimalnya titik atau koma. Yang di komputer saya pakai titik. Untuk lebih memudahkan, biasanya saya akan lebih mengatur, karena double mengerjakan SPSS dan Excel, lebih baik tanda desimalnya disamakan di kedua program tersebut. 372. 3.72. Gender nih, yang tadi nih yang saya bilang, laki-laki 1, perempuan 3. Kalau saya ketik tadi LAKI LAKI, kalau di sini saya cukup ketik 1. Kan cepat kan? 3. Nah, gitu. Oke. Sebetulnya ada cara lebih cepat lagi, yaitu pakai copy paste. Nih, saya di blok,
Saya copy, Ctrl C tadi ya. Kemudian tinggal saya paste di sini. Kalau nggak mau, mungkin pakai klik kanan. Oke, selesai. Wah, tetapi di sini angkanya begini nih, 340. Karena di sini pakai koma. Oh, maka jadi sekali lagi perlu untuk disamakan. Jadi kalau memang mau tinggal dari apa namanya, option. Tapi ini agak lama deh, ntar aja ya. Jadi 3,4. Kalau nggak mau dihapus dulu. Ketik sini 3,40, 3,17, 3,32, 3,56, 3,24, 2,96, 3,43, 3,71. Ini kosong tadi, bukan IP-nya 0, tapi memang karena tidak ada. Hati-hati, bedakan antara kosong dan memang tidak ada. Ini laki-laki 1, perempuan 3, 3, 3, 1. Oke. Lalu berikutnya apa? Save file ini ke dalam format SPSS. Format SPSS itu extension filenya SAV. Kalau di dalam Microsoft Word kita kenalnya DOC atau DOCX, Excel X, LS X dan seterusnya. Jadi kalau ini masih untitled, belum di save, kalau saya save, maka nanti akan diminta untuk meng-save di format SAV. Misalkan saya lokasinya biar gampang di desktop aja ya. Ini latihan. Misalkan kita kasih nama latihan. Lalu save. Kalau dilihat nanti ada filenya nih. Nah, ini hati-hati, ini logonya ini ya untuk SPSS. Jadi kalau ketemu file dengan logo ini, oh itu file SPSS. Oke, untuk melakukan manajemen data ngentry kita sudah selesai dengan asumsi bahwa dalam hal ini data yang kita akan olahkan sebetulnya ini data simple dan relatif sudah clean. Artinya kita tidak perlu melakukan pengolahan lebih jauh berupa menjumlahkan skor total dari kuesioner skala Likert 20 item dan seterusnya. Ada item unfavorable atau favorable. Kemudian jumlah pilihan ganda A, B, C. Lalu nanti kita akan coding kalau benar berapa, kalau salah berapa. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, perlu saya sampaikan bahwa kita akan melakukan pengolahan data di mana statistika yang digunakan adalah untuk menghasilkan angka. Nah, kitalah yang nantinya akan menginterpretasikan. Jadi, tutorial berikutnya sifatnya lebih ke teknis melakukan pengolahan data. Jadi, dalam hal ini sebagai alat bantu kita untuk menghasilkan angka. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial yang lainnya.